lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun, Mas, kan turun deh, Mas. Yuk, Om Jen tantangin. Kita tahu memang Farel ini pejabat memang sering dia turun ke lapangan, guys. Tapi ke lapangan golep. Ya kan ini kan. Nah. Kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar. Saya tidak akan mendengar siapapun. Sama ikan ya, ikan asin apa? Iya. Itu juga iya. aduh, gimana sering turun ke lapangan? Kita lihat kan di demo tadi memang turunnya benar-benar ke lapangan. Dia selalu berantem sama orang-orang miskin yang ngeyel gitu. Saya tidak akan mendengar siapapun. Farel kritik kinerja KDM, sama aja kayak Aura, sama-sama sinetron. Jadi lagi viral banget ya Farel dimana mengkritik dengan kebijakan gubernur KDM ya, yang nggak setuju bahwa anak-anak dibawa ke barak TNI. Tapi di sini yang kesel ini bahkan Bupati Purwakarta menantang Farel gitu. Dek, adik-adikan, kamu makanya turun ke lapangan loh. Ini anak-anak ini dibina di TNI itu bahkan orang tuanya setuju banget dan pengen banget anaknya dibina karena udah bandel banget. Kamu nih tahu apa? Makanya turun ke lapangan. Nah, sampai Bupati Purwakarta kesel banget melihat kritikan Farel yang menurut Let's Go juga nggak masuk di akal gitu loh. Gubernurnya lagi membenahi Jabarnya, bahkan DPR-nya lagi sibuk fuji-fujian. Ini salah satu tayangan videonya ya. Tua ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun, Mas kan dapil sini. Mendingan turun deh, Mas. Mendingan lihat deh langsung deh. Daripada Mas berwacana. Nah yang Mas maksud tuh yang pro kontra kekhawatiran tuh orang tua yang mana, Mas? Ini orang tuanya dititipin semua seneng dititipin di sini. Nah gini deh, Mas. Ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh, Mas. Mas 15, saya 15. Yang 15 dengan cara Mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk, Om Jen tantangin. Anjay, Om tantangin, itu Bupati Purwakarta bilangnya. Jadi Bupati Purwakarta mungkin kesel juga ya, karena ada pejabat yang itu dapilnya dia juga, itu mengkritisi bagaimana kebijakan KDM untuk masukin anak-anak menengah ke bawah ya. Guys, menengah ke bawah, ke barak TNI militer yang memang mereka bandel gitu. Kita tahu Farel ini kalangan menengah ke atas, tahu apa dengan kehidupan bawah. Iya kan? Tapi di sini memang banyak sih pendukung Farel ya, karena Fuji juga, dia kan lagi deket sama Fuji juga. Bahkan kalau kalian lihat konten-kontennya masalah Fuji doang. Jadi tenaga ahli, staf ahli tuh nggak apa-apa masuk aja. Tenaga ahli, staf ahli tuh di sini kalau lagi mereka rapat atau apa. Farel Bramasta. Ini tadinya bekas PKB Mbak Fuji, makanya masih hijau, belum direnovasi. Nanti ganti warna biru berarti ya? Gitu. Ini bahkan ditantang sama bupatinya, Bang Farel turun dong ke lapangan. Jangan cuma wacana-wacana doang. Ada 30 orang lagi nih mau masuk. Anda 15, saya 15. Pakai cara Anda. Saya pakai cara saya, gitu katanya guys. Ya kita tahu memang Farel ini pejabat memang sering dia turun ke lapangan guys. Tapi ke lapangan golep. Ya kan ini kan. Nah, ke lapangan golep sama ke lapangan tenis. Mana kita pernah lihat Farel turun ke lapangan yang memang kotor-kotor gitu. Ada sih. Cuman dia geli juga. Ini ya salah satu tayangan videonya ya. Ini sama ikan ya, ikan asin apa? Iya. Itu juga iya. Aduh geli gitu. Oh kan, lihatlah ini. Mas Dewan sama ikan asin aja takut, ke pasarnya takut, geli gitu. Gimana sering turun ke lapangan? Kita lihat kan di demo tadi memang turunnya benar-benar ke lapangan. Dia selalu berantem sama orang-orang miskin yang ngeyel gitu. Ini Farel kalau kalian lihat sampel di Instagramnya aja, kerjanya di mana? Di kantor, di lapangan golf, lapangan tenis. Ya memang itu hobi oke. Tapi bro, Kang Deddy ini lagi ngurusin kalangan menengah ke bawah gitu. Kamu tuh benar-benar nggak relate sama Kang Deddy. Menurut Let's Go ya gitu. Memang banyak yang dukung Farel juga, yang bilang bahkan nonton itu jangan setengah-setengah gitu. Pak Bupati gitu. Let's Go udah nonton fullnya. Dan sama isinya juga kosong-kosong doang. Ini juga Let's Go tayangin dia fullnya ya. Bagaimana Farel ini menjelaskan tentang psychology, family. Ya kata-katanya ada beberapa part bahasa Inggris yang dimana pasti menengah ke bawah juga kagak ngerti itu. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak.
Saya tidak akan mendengar siapapun. Bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social Keluarga. pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Dinamika keluarga, social pressure, masalah emosional, anjay. Kalangan menengah ke bawah mendengar ini, ngerti deh coy. Oke, lanjut lagi ya Bang Farel ya. Kita kasih kesempatan Bang Farel nih. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau Physical pendekatan approach. secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Saya tidak akan mendengar siapapun. Kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Anjay, itu ya. Ini kita stop dulu. Jadi di sini bilang ini harus ada counselor. Harus melibatkan para stakeholder. Jadi maksud counselor ini kan maksudnya penasehat kan gitu. Penasehat untuk orang-orang, terus stakeholder gitu. Stakeholder itu lembaga-lembaga yang terkait gitu. Kayak tadi dia bilang, orang tua dilibatin, lembaga sosial dilibatin gitu katanya guys gitu. Kalau menengah ke atas oke lah. Apa yang kamu rasain? Kamu ada mental health, kita harus bersama stakeholder. Di sini ada counselor, yaitu psikiater-psikiater dan psikolog-psikolog untuk menjelaskan anak-anak ini gimana sih, emosional apa sih yang kamu terima gitu. Nggak pernah miskin. Nggak pernah di depan gangnya ada orang tawuran gitu. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Artinya, pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini. Terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Nah, itu dia guys. Menurut Let's Go itu sebagian besar ya. Dan isinya memang kosong sih menurut Let's Go ya. Karena dia bilang sini, dia tuh akan rapat lagi. Akan mendorong ini di komisi untuk bisa segera mendapatkan isu dan meeting bla bla bla, meeting bla bla bla. Terus dia juga bilang ini dia nggak setuju dengan tindakan instansi militer. Dia nggak setuju karena ini semua tuh cuma menekankan kedisiplinan. Gini ya Mas Farel ya, mereka ini disiplin yang paling dasar aja nggak bisa gitu loh. Pertama, bolos sekolah. Kedua, tawuran. Ketiga, nggak dengerin orang tua. 3 basic itu adalah mereka nggak, itu kan disiplin ya. Disiplin masuk sekolah, disiplin nggak belajar, disiplin nggak gitu. Mereka basic dasar disiplin aja mereka nggak ikutin. Gimana dia langsung ngomong ke emotional psychology gitu. Orang itu bisa dengerin emosional, psikologi, konselor, dan lain-lain. Pertama dia disiplin dulu. Setelah dia disiplin, baru dia mau dengerin orang gitu. Ini kan dididik disiplin dulu gitu loh. Militer itu, di TNI itu kan dengerin apa? Dengerin perintah atasan. Kalau di sekolah, dia harus dengerin apa? Dengerin guru dulu. Menaati peraturan. Itu basicnya. Taati peraturannya dulu. Setelah taati peraturan, datang ke sekolah, duduk di meja, denger guru ngomong, belajar, baru ditanya kendalamu apa. Waktu kamu belajar, kamu kurang fokus. Waktu masuk sekolah, kamu bolos. Itu kamu sekarang udah nggak bolos, kamu sekarang udah belajar, masih nggak fokus. Kendalanya apa? Di sini baru bisa. Ada emosional, ada konselor. Aku udah belajar 3 hari, tapi tetap nggak bisa, Bu. Gimana ya? Di sini masuk sekolah aja, mereka jarang. Bolos tawuran mulu. Ya, gimana sih nih? Dan di sini kekesalan Kang Deddy juga dia mengatakan tidak akan mendengar siapapun, orang-orang elit. Bahkan terutama dari Farel ya, yang ternyata solusinya dia adalah rapat kerja dengan Mendikbudrismen gitu, Menteri Pendidikan dan mungkin Kesehatan, entahlah gitu, untuk berdiskusi dan berdialog lebih lanjut. Nah, ini kenapa Kang Deddy marah banget? Karena dia tuh nggak pernah namanya mau rapat dan diskusi sama DPR tentang kebijakannya dia. Ini adalah omongannya Kang Deddy Mulyadi. Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar.
Karena DPR ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicari jeng benang diurus saja jadi Bapak bersih. Nah itu dia guys. Jadi di sini salah satu gubernur tuh nggak mau dia, Kang Deddy ini nggak mau dia ada rapat, ada diskusi, karena pasti bakal nggak jalan-jalan. Diskusinya jalan, rapatnya jalan, anggaran meetingnya jalan. Tapi rumahnya kebongkar nggak? Enggak. Ya karena Kang Deddy udah tahu busik-busiknya ya seperti pejabat-pejabat Farel ini. Kalau kita lihat, ya, dia turun ke lapangan mana? Lapangan Bolep gitu. Kita bisa lihat. Di mana Kang Deddy ini tiap hari memang turun ke lapangan, ke parkiran, ke pasar, ke sekolah gitu. Dia yang turun gitu. Nah Farel apa yang turun? Engagement Instagram. Ya kan? Sisanya Fuji-Fujian gitu. Yang diundang ke DPR siapa? Kalau kalian tahu ini videonya karena. Jadi tenaga ahli, staf ahli itu nggak apa-apa masuk aja. Tenaga ahli, staf ahli itu di sini kalau lagi mereka rapat atau apa. Farel Brahmaster. Anggota DPR RI seperti ini teman-teman semua. Karena memang tugas kita kan lebih banyak harus di lapangan dan rapat. Wow. Kayak lagi belajar PKN. Farel aja mengundang Fuji dan ngajak Fuji jalan-jalan di gedung DPR. Kang Deddy Mulyadi, dia ngajak anak-anak SMP ke rumahnya untuk berdialog, berdiskusi gitu. Bro, aku tahu. Let's go tahu ya, kalian tuh memang kagum mungkin sama Farel, masih muda, ganteng gitu. Jadi pejabat gitu. Tapi kalian kalangan mana dulu nih gitu. Kalau let's go kalangan menengah ke atas, let's go setuju dengan Farel gitu. Kalau let's go menengah ke atas ya, omongan Farel ini nggak ada salahnya. Sama sekali nggak ada salahnya. Menurut undang-undang juga benar. Psikologi anak itu juga benar, emosional itu anak juga benar. Menengah ke atas sangat setuju. Kalau menengah ke bawah, let's go sangat nggak setuju. Yang dipikirin kalangan menengah ke bawah apa? Pertama perut, kedua duit, itu aja. Dia harus makan dulu, habis itu disiplin dulu. Terus sisanya emosional, family dinamika, psikolog, yaitu mental health, itu baru yang lain-lain gitu. Kalau masalah orang miskin, makan dulu yang pertama, kedua pendidikan. Kalau dari sini kalian setuju mana nih? Melihat Kang Deddy Mulyadi atau Farel ya? Kalau let's go yakin kalau Farel ketemu Aura Cinta, let's go yakin dia mendukung Aura Cinta gitu. Ketika Aura Cinta bilang, aku nggak setuju rumahnya digusur, oh saya juga nggak setuju. Kita harus ada rapat penekanan dan juga musyawarah bersama para warga ya. Kita pengen lihat warganya gimana. Apalagi kita kan sama-sama artis sinetron ya. Ya kan, anjay lah. Cara teori itu adalah tergantung kemampuan orang tua dan persetujuan orang tua. Kan orang jangan ngelihat ke atas. Saya ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Nah, itu dia guys. Jadi Kang Deddy Mulyadi, saya tidak akan mendengar siapapun. Pokoknya dia tuh cuman pengen semuanya sekolah sampai SMA. Setelah SMA bodo amat. Tapi pokoknya selama dia masih SMA dan SMA-nya dinaungi negara, dibiayai negara, karena SMA negeri kan gratis ya. Pokoknya nggak ada alasan, mereka disiplin yang pertama, itu harus ikut sekolah, harus masuk sekolah, harus belajar, harus lulus. Kelar. Sisanya terserah lu. Farel sekolah negeri nggak? Enggak, pasti swasta. Rumahnya ada 1000 orang nggak nanganin tiap hari? Nggak ada. Kang Deddy Mulyadi kan semuanya dibawa ke rumah. Bahkan kalau kita tahu kasus Vina aja, Kang Deddy Mulyadi, Aep, bukan si Aep ya. Ya si Aep juga pernah kan. Dede, bapaknya Aep, semuanya dikasih kerjaan sama dia. Dibawa ke rumah, ditanya penjelasannya apa, ditanya, emang gimana sih kalian ini sebenarnya gimana gitu. Bahkan kasus kriminal pun Kang Deddy itu untuk warga Jabar itu memang diutamakan loh. Kalau Farel kita juga bisa lihat kan, Instagramnya aja deh, gampang banget buat bandingin. Farel itu content creator juga, kita lihat aja Instagramnya deh. Gitu. Kepentok ikan asin aja geli itu. Gila nih, aneh sih menurut saya, super aneh ya. Apalagi kalau di sini kita juga bilang ada Kak Seto ya, Kak Seto yang tidak setuju dengan anak-anak ini dibawa ke barak. Dia bilang jangan ada ancaman, anak-anak itu bukan robot. Nah itu katanya Kak Seto yang kita pikir selama ini Kak Seto nih ngapain aja ya. Kak Seto ada kasus nih beberapa hari lalu di mana ada seorang cewek yang umurnya 23 tahun, itu Siska, itu ninggalin anaknya 4 di rumah dan itu kebakaran. Mendingan itu diurusin Kak Seto.
Apalagi di sini kasih tuh bilang jangan ada ancaman, anak-anak itu bukan robot. Kita dari kecil udah diancam. Lagu-lagu Nina Bobo, kalau sudah bobo digigit nyamuk, diancam kita. Dari kecil kita udah disuruh jangan keluar maghrib, ntar diculik genderuwo, diculik kolong wewe. Kak saya tuh mau negur kolong wewe dan sama genderuwonya. Tegur genderuwonya, jangan kamu mengancam anak-anak ya gitu. Kolong wewe, jangan kamu ngumpetin anak-anak di tetek kamu. Nah, ini yang dikirim Deddy Mulyadi ke barak, itu anak-anak bandel. Kalau nggak bandel, nggak dikirim. Sesimpel itu. Kalian nggak mikir, anjay, gokil. Dan masalah Aura, let's go yakin, ya, Farel kalau bisa ketemu Aura, let's go 100% yakin dia pasti ada di pihak Aura itu. Dan juga ngurusin anak ya, Farel punya anak juga belum. Ya kan? Ngurus anak juga belum, anjir. Terjun ke lapangan, memang lapangan golf tapi guys. Nah, terima kasih banget untuk Sri Wahid 861. Thank you banget Sri Wahid 861161. Yang kedua, anjay, thank you banget Sri Wahid 861. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banget ucapannya. Bukan kebetulan, memang bulan Mei saya ulang tahun. Wow. Sehat dan makin sukses, let's go. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati untuk Sri Sultan kita. Let's go, memang kita tuh punya chemistry loh Sri Wahid 8161. Tiba-tiba kemarin let's go bilang selamat ulang tahun untuk Sri Wahid 8161. Ternyata memang bulan Mei. Memang kita nih ada ikatan gitu. Feeling let's go nih. Mantap banget ya Bang. Selamat ulang tahun ya untuk Sri Wahid 8161. Sehat selalu, panjang umur, makin cantik, makin sukses. Sekali lagi let's go ucapan. Teman-teman, kita ucapkan tetet hari ini. Thank you banget Sri Wahid 8161. Jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Kasih pendapat kalian, apakah kalian tipe yang setuju sama Farel? Atau kalian tipe yang nggak peduli dengan omongan yang lain seperti Kang Deddy? Atau kalian yang kesel juga seperti Bupati Purwakarta untuk kritikan dari Farel? Kasih pendapat kalian di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.